وجميع أصحابه وأزواجه وجميع درج ساداتنا العلوي ووصولهم وفروعهم أجمعين وجميع أولياء الهدى وخصوصا الأهل بدل حفظ الله بنا حتى ذهب عليهم ولا حفظ الله والدينا والديكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين أن الله يفتح لنا ولكم فتوح العارفين ويمكننا وإياكم بالدين وأن يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على قدم الرسول وصحبه الكريم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Halaman 41. Wa amma ma'asil jawarih fa ma'asil badni mislu aklir riba wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatim wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulat. Wa amma ma'asil jawarih, adapun maksiat-maksiatnya anggota tubuh, fa ma'asil badni, maka termasuk maksiatnya anggota tubuh yaitu maksiatnya perut, mislu seperti aklir riba, memakan riba, wa syurbi kulli muskirin, dan meminum semua yang memabukkan, wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa kulli ma harramallah, dan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minal ma'kulat, dari makanan-makanan, wal masyrubat, dan dari minuman-minuman. Wa qad la'anallah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melaknat, wa rasuluhu, serta Rasul Allah juga melaknat, akilar riba, orang yang makan riba, wa kullaman a'ana ala aklih, dan Allah melaknat semua yang menolong untuk memakan riba. Wa la'ana, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat syaribal khamri, orang yang minum khamr, wa kullaman a'ana ala syurbiha, dan semua yang menolong untuk meminum khamr, hatta al-ba'i'a laha, sehingga Allah juga melaknat sampai al-ba'i'a, orang yang menjual khamr walaupun tidak meminumnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang di dalam naungan rahmat Allah.
di dalam bentangan sayap malaikat Allah. Karena malam hari ini, saat ini kita berada di majlis ilmu, majlis perkumpulan yang sangat dicintai Allah lan para malaikatnya. Mudah-mudahan Gusti Allah maringi kula lan panjenengan istiqamah, mendapatkan ilmu manfaat, dapat digunakan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah membahas tentang maksiat hati dan juga membahas tentang ibadah hati, Al-Musannif pengarang kitab Risalatul Jami'ah, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, akan membahas tentang maksiat anggota tubuh. Pun semerap kula lan panjenengan menungso niki memiliki anggota tubuh dan juga memiliki hati. Kemarin sudah dibahas terlebih dahulu tentang hati, karena memang yang namanya hati itu adalah tempat penglihatan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati itu sudah bersih, hati sudah bagus, maka jasad anggota tubuh akan juga bagus. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Di dalam anggota tubuh itu ada satu genggam atau satu daging. Idza salahat, kalau satu daging tersebut itu baik, maka akan baik semua jasad. Kalau sudah satu itu jelek, maka akan jelek semua. Napa niku? Yaitu hati. Jadi para hadirin, kadang-kadang ada orang Masya Allah salate tepak, boten gelem barang riba, karo sing haram wedi, tapi boten jaga atine. Ternyata hatinya banyak bermaksiat. Contoh kemarin yang dibahas, di dalam hati mungkin ono sifat sombong, di dalam hati mungkin masih ada sifat riak, di dalam hati mungkin ada sifat hasud, iri, dengki, di dalam hati mungkin masih ada ngeremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Walaupun sholati tepak, boten tahu maksiat anggota tubuhnya, tapi atine sing maksiat niki boten tepak. Nah, setelah dibahas tentang maksiatnya hati, niki berbulan-bulan niki, mungkin setahun niki bahas tentang maksiatnya hati kemarin, satu persatu kemarin dibahas. Sekarang akan membahas maksiatnya anggota tubuh. Anggota tubuh juga diusahakan jauh dari maksiat. Jadi yang namanya menjauhi maksiat itu bukan hati saja, anggota tubuh juga berusaha sekuat tenaga menjauhi maksiatnya anggota tubuh. Seperti apa anggota tubuh yang diharuskan untuk menjauhi maksiat? Meripat, mata, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian telinga. Di kitab Risalatul Jami'ah satu-satu dibahas. Maksiatnya perut niku koyo nopo sih?
Maksiatnya mata seperti apa? Maksiatnya tangan seperti apa? Contoh, enten menungso meripate boten tahu maksiat tapi tangane bendino maksiat. Nah, berarti sing maksiat iki napa? Tangane. Enten tiyang Masya Allah jenenge sikil niki seumpama contoh nang masjid tangan nyekel Quran, meripate Masya Allah digawe ibadah melihat Al-Quran, tapi maaf mulutnya yang maksiat. Lho siji-siji. Kadang-kadang mulut bisa dijaga tapi meripat mboten saged dijogo. Apakah harus mempelajari maksiat? Nah, niki enten sing tanggelen. Kok belajare bab maksiat tok, Beb? Lho nggih. Man ya'rifu syarr, man la ya'rifu syarra yaqa'u fihi. Amen lagi. Man la ya'rifu syarra yaqa'u fihi. Siapa orang yang tidak mengetahui kejelekan, keburukan, ditakutkan dia akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Paham napa mboten? Sinten tiyang sing semerap barang elek, dia akan menjaga menjauhi barang jelek tersebut. Siapa orang yang tidak mengetahui barang yang jelek, takut kena barang yang jelek tersebut. Contoh, di Bangil sakniki usum napa niki? Usum napa niki? Biasa usum di Bangil niki. Usum dalan sing jeglong, nggih napa mboten? Nggih. Dudu usum mangga, nggih. Dudu usum jeruk, usum napa? Jalan sing rusak. Berangkat teko griya kula mungkin nggih. Teko cedhek sanging. Apa maneh nek wis liwat dalan gede Kancil Mas terus niku nang alun. Rusak tok dalane nggih. Sebelah sini juga banyak rusak. Ngarep SD niku bolong-bolong niku. Sampean perhatikan sing liwat niku macem-macem. Enten tiyang sing liwat niku semerap bolongi dalan. Berarti dia ya'rifu syarra, mengetahui kejelekan atau keburukan, wis ngerti bolongi. Jadi begitu cedek karo bolong, minggir titik napa ngerem titik. Seje karo tiyang teko pandaan, sepeda motoran melaku 100. Mboten ngerti lek sing jenenge dalan iki bolong-bolong, glodak. Lek ngerti, mandek, minggir titik ngerti. Koyok tiyang ngerti maksiat. Enten tiyang belajar ngaji, hadir pengajian ngerti, oh niki haram, mandek. Oh niki makruh, sik ngerem titik. Oh niki dilaknat kali Gusti Allah, ngerem titik. Napa polani ngerti belajar macem maksiat. Paham napa mboten iki? Nah, jadi pentingnya belajar. Jadi kalau dibelajar di sini maksiatnya anggota tubuh semua. Dari mata, dari maaf kemaluan dibahas. Maksiatnya tangan, maksiatnya kaki, maksiatnya telinga. Kenapa? Karena menjaga maksiat niku hukumi wajib. Sing jenenge ngelakoni perintahane Gusti Allah niku duduk ngelakoni perintah tok tapi juga menjauhi maksiat. Enten tiyang perintahane Gusti Allah semerap. Napa perintahane Gusti Allah? Lek wis adzan zuhur wajib salat. Lek wis adzan asar wajib salat. Napa niku tok sing diarani takwa? Mboten. Malah disebutkan kalau urusan ibadah faktu mastatoktum, sampeyan lakoni sak mampune sampeyan. Enten tiyang mampu ngelakoni wajib tok, oleh napa mboten oleh. Enten tiyang mek wajib tok wis, ketemu zuhur mboten qobliyah mboten ba'diyah. Saged napa mboten? Saged. Wajib tok niki mastatoktum.
Oh ditambare alhamdulillah, pahalane ba'diyah banyak, pahalanya qobliyah, pahalane duha, pahalane witir. Mampu sholat duha cuma 2 rakaat, boten napa-napa, fa'tu mastata'tum, tapi eman kalau memiliki kesempatan. Tapi untuk urusan ibadah sampean lakoni sak mampune sampean. Tapi lek wis urusan maksiat duduk sak mampune, apa? Harus mampu. Nah niki dadi sing diarani ngadoi maksiat luwe abot ketimbang ngelakoni ibadah. Paham napa mboten? Ngelakon ngadoi maksiat luwe abot timbang ngelakoni ibadah. Enten tiyang ngelakoni ibadah Masya Allah saged, tapi lek wis urusan maksiat kadang-kadang niki wabot. Koyok nopo sih maksiat itu? Disebutkan di dalam kitab yang kita baca, wa amma ma'asiyil jawarih, adapun maksiatnya anggota tubuh. Gusti Allah niki para hadirin lan hadirat menjadikan manusia niki ahsana takwim, paling sempurnanya ciptaan. Gusti Allah niki dudu nyiptakno menungso tok. Maaf, Gusti Allah juga menciptakan hewan. Gusti Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Sing diarani makhluk niki kuwatah dudu menungso tok. Tapi laqad khalaqnal insana, telah kami ciptakan manusia. Menungso niki paling bagusnya bentuknya menungso niki paling apik. Maaf niki nggih, coba bandingno menungso karo pohon mangga. Apian dini, apian menungso. Maaf, menungso karo hewan dijejerno bagus manusia. Yang namanya manusia ini diciptakan oleh Allah sempurna. Paling bagusnya sampean bisa lihat telinga manusia, tangan manusia, kemudian meripat manusia dikei alis, dikei idep, tangan, jari-jari ada jempol, jari telunjuk, gak podo kabeh. Coba lek podo kabeh bingung kate ngangkat niki. Jempole ke kedawon nggih, cendike yo kedawon. Tapi yang tidak sama ini, kalau sampai ginikan kata ngangkat butuh jempol. Semua Allah ciptakan dengan bagus. Allah ciptakan yang namanya rambut dengan bagusnya. Jiwa raga niku lek digawe ibadah itu akan menjadi jiwa yang mulia. Benjing dinten akhirat, yang namanya mulut akan ditutup tidak bersaksi. Wa tukallimuna aydihim, yang diperintahkan berbicara kedua tangan mereka, kaki mereka, semua akan berbicara nopo digawe ibadah, nopo digawe maksiat. Sikil niki yang namanya kaki, lek digawe nang pengajian kaya ngeten, satu langkah akan bersaksi di hadapan Allah, saksi kebaikan. Begitu juga meripat mata digunakan delok kitab, mata digunakan melihat orang yang alim. Sampai disebutkan man nadhara aliman, barang siapa yang melihat orang yang alim maka seperti melihat Kanjeng Nabi Muhammad. Tangan digunakan salaman, kemudian jasadnya digunakan ibadah. Tangan jasad itu akan menjadi jasad yang mulia. Tapi sungguh rugi sing jenenge jasad niku digunakan untuk maksiat. Sekarang yang dibahas kira-kira napa sih niki? Nggih, enten meripat, enten malih tangan, ada lagi kaki, ada lagi maksiatnya kemaluan.
maksiatnya telinga, kuping ini saged maksiat. Yang dibahas dulu oleh musannif pengarang Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, apa yang dibahas dulu? Beliau sebutkan fama'asiyil batni, maka seperti maksiatnya perut. Loh, sing dibahas niki weteng sih, perut terlebih dahulu, belum bahas meripat, durung bahas sikil, durung bahas tangan, bahas mulut, bahas perut dulu. Kenapa? Karena perut ini yang membuat seseorang kuat melangkah dan yang lainnya. Menungso niki Pak, saged enak nang masjid, saged enak ibadah niki biasa lek wetenge niki ana isine nggih napa mboten? Coba lek durung sarapan, awan durung mangan, sore gak kelebon napa-napa, kira-kira sampean hadir majelis kaya ngeten niki konsentrasi napa mboten? Ya soro jujur-jujuran ae niki. Mboten sarapan jam 8 jam 09 niku wis luwe kabeh wis gak sarapan. Jam 10 peri weteng niki. Apa maneh lek gak sarapan sampai bengi kaya ngeten hadir majelis. Waduh. Ndelok ustaz iki kudu dadi telu kadang-kadang bisa. Ndelok ustaz iki tepak lah sing ndi ustaz iki. Kelambi putih ta, kelambi nopo? Durung sarapan. Karena yang namanya makanan itu yang menggerakkan. Koyok nopo sih? Koyok sepeda motor, mobil, sing penting niku bensine, sing penting niku solare. Ada mobil bagus, harganya 400 juta, 500 juta, kait joko di dealer, tapi gak diisi bensin. Kira-kira saged melaku? Mboten saged. Tapi ana motor masya Allah, Cherry, tahunnya tahun perjuangan, tahun 80, tahun 70, buka kocone si puteran iki, tutuk tengah macet bisa. Tapi bensinnya ono mlaku, karena isinya yang membuat seseorang wonten tiyang ganteng, sehat walafiat, awake dempal mlaku iso, tapi luwe nemen luwene soro kate nglakoni napa-napa niku. Nah, sehingga yang dibahas dulu seperti maksiatnya perut. Perut ini juga dapat bermaksiat. Weteng niki para hadirin, maaf, bisa membuat seseorang masuk neraka. Perut dapat membuat seseorang dapat masuk neraka waliyadzubillah karena maksiatnya di dunia. Seperti apa yang disebutkan maksiatnya perut? Yaitu pasti makanan yang haram yang masuk di dalam perutnya seseorang waliyadzubillah. Pengarang kitab membahas seperti apa maksiatnya perut. Mithlu aklir riba, seperti makan riba waliyadzubillah. Riba adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah jelas mengharamkan yang namanya riba. Beda antara jual beli dengan riba. Kalau jual beli itu sesuatu yang halal, Kanjeng Nabi juga berapa dan banyak kali melakukan jual beli. Penjual namanya ba'i, pembeli namanya mustari. Jual beli itu sebetulnya ada rukunnya. Ada rukun, koyo sholat ono rukuni. Kayak pernikahan, orang nikah itu ada rukunnya. Apa saja? Suami, istri, 2 saksi,
wali. Dan sighah, ucapannya zawajtuka wa ankahtuka, kurang siji dasar. Suami ada, istri ada, dua saksi ada, wali ada, tapi sighahnya tidak ada. Gobil tu nikah kauno nek pendeli antok ya ndak sah. Walaupun lengkap terapi sampai perliman seumpama, tetap tidak sah karena kurang satu. Rukunnya jual beli juga ada, penjual pembeli, penjual pembeli, dan juga ada sighah. Nah, enten sing tanggilet kan enten kan, kadang-kadang enten tiang jual beli, beb ya napa beb, lek langsung dijoko gati ngomong saya beli, saya jual. Sebetulnya lek belajar fikih itu termasuk syarat dan itu termasuk rukun sighah. Contoh, saya beli HP sama sampean, saya jual HP ini, saya beli HP ini. Kaya wong nikah, gobil tu nikah semua ada. Lak soro beb, mau sore tuku mie instan naik 2.000, saya beli mie instannya, saya jual. Waduh, koyo. Ada ulama yang berpendapat tidak perlu untuk melakukan pakai sighah, ya, maksudnya tidak perlu sighah fi kulli muhaggarat, di semua jual beli yang remeh, cilik, barang cilik. Ada yang mengatakan seperti itu. Lek barang cilik gak usah gobil tu, bi'tuka, istara itu, saya jual, saya beli. Ada yang mengatakan gitu. Kalau barang kecil, kalau barang besar, ada yang mengatakan harus. Itu pendapat ulama. Paham nih? Ada ulama yang berpendapat kullu ma yu'addu bai'an, semua yang dianggap jual beli wis lumrah, itu ndak usah sighah, ndak usah jual beli, maksudnya ndak usah saya jual saya beli. Nah, paham nih? Ada aslinya pakai. Sehingga sebagian tempat itu ada saya jual ya, saya beli. Ya ini yang dibahas. Memang lek dasar hukumnya wajib, tapi ada yang berpendapat lek barang sing remeh gak usah, barang gede baru pakai. Ada yang berpendapat seperti itu jual beli. Jual beli itu akan mendapatkan barokah. Nggih, kapa samhan idza ba'a, gampang lek dodol, gampang lek tuku. Ngeten. Gampang lek dodol, gampang lek tuku, gak ruwet. Paling enak. Wis ruwet iki wis, waduh ruwet akhirnya. Didol gampang, dijual juga mudah. Kanjeng Nabi SAW itu juga beliau tajir, pedagang. Kanjeng Nabi SAW juga pedagang, sampai dibahas di dalam syariat yang namanya perdagangan jual beli itu ada khiyar. Khiyar di dalam jual beli, ada khiyar syarat, ada khiyar majlis, ada khiyar app. Khiyar itu ada 3. Khiyar itu apa sih? Khiyar itu boleh bagi pembeli atau penjual tidak jadi. Tahu mana ini? Ini kalau bahas jual beli sudah halal. Apa belajar ilmu jual beli wajib ketika dia akan melakukan jual beli? Apakah wajib belajar tentang pernikahan? Wajib ketika dia akan melangsungkan pernikahan. Itu yang namanya ilmu wajib. Enten tiang kate belajar tentang haji. Kapan wajibnya? Ketika dia akan berangkat haji, dikatakan wajib. Kalau sholat, ya memang setiap hari urusannya sholat. Begitu jual beli, kudu semerap. Jual beli yang sah, jual beli yang tidak sah. Islam niki luas, sampai urusan gadeken barang niku ono babe. Namanya babur rohni, bab rohen, urusan gadekno. Kerja bareng, nggih kerja bareng, syarikah.
kerja bareng, ono babus syarikah. Atau punya modal dikerjakan orang, ono babe. Lho ono babe kabeh. Gitu yo. Kulo niki kait semerap. Lho mboten napa-napa kudu belajar. Sudah diterangkan dan ada di dalam syariat. Ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan yang namanya jual beli. Contoh niki lek dibahas niki di fikih. Contoh dibahas di dalam fikih. Fikih itu ada yang namanya khiyar majlis. Khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Boleh bagi penjual atau pembeli tidak jadi semenjak dia di dalam majlis jual beli. Tapi saat ini mungkin gak gelem wong mari tuku. Tak tuku HP niki pinten 5 juta. Wis. Dorong ngale wongi, dorong membalikkan, kemudian dorong keluar, kemudian tidak jadi. Nah itu masih ada di majelis. Atau yang sering terjadi khiyar app. Sampean tuku barang, tutup omah, barangnya rusak. Ditulis di tokonya, tidak boleh kembali kecuali ada perjanjian. Muetan. Niku sing apik biasa iki. Sing keras nemen tidak boleh kembali walaupun ada perjanjian. Waduh, mentok niku nggih. Bagaimana? Ditulis sampai tutup omah barangnya rusak. Apakah boleh dikembalikan? Boleh, dibahas. Kudu langsung dibalekno. Jangan ditunda. Kecuali sampean ngerti app kurangnya itu atau rusaknya bengi-bengi, ya gak mungkin tukune wis tutup. Atau mungkin belum sholat dulu. Baru itu ada khiyar app dibalikno barangnya. Barang itu juga dibahas. Kadang-kadang barang itu memang rusak pada waktunya. Rusak, tuku semongko wis emeh. Nggih. Atau tuku buah yang memang rusak waktu itu. Nah itu juga dibahas. Ambil enten cerita tapi yo cerita-cerita wong kampung niki. Kalau di kitab enten tiyang tuku semongko. Semongko jari sing dodol niki semongko abang. Tak jamin wis mule. Tutup tengah dalan tabrakan sing tuku ni pecah didelok ka abang putih. Yo gak nemen tabrani, kudu ngamuk niki tiyang kurang ajar. Digoroi karo sing dodol semongko niki balik loro-loro balik. Jari sampean, jari sing tuku semongko niki abang. Kok putih niki? Takon sing dodol semongko, sampean kok getien kabeh napa? Iya. Aku mangi lugur moro-moro pecah semongkoe, tak delok putih, tak balekno. Jare sing dodol niku kaget sampean tabrakan pucet niku. Wah enak sing dodol model ngeten iki. Jadi sing diarani khiyar itu juga ada, luas. Jadi agama Islam niki ilmu luas. Dudu urusan kaya ngeten tok sampai jelimet jelo pasar niku dibahas. Khiyar app ini apa semua dibahas. Ahallallah, jelas sudah. Yang namanya jual beli itu sudah dihalalkan oleh Allah. Juga dibahas. Apa yang dibahas? Riba. Jadi lek belajar fikih itu ada yang namanya babur riba. Bab menerangkan tentang riba. Seperti apa riba itu? Riba dibagi 4. Riba dibagi 4. Isanya jam berapa? Jam berapa? Ada riba fadl, ada riba nasab, ada lagi yang biasa. Jadi riba itu aslinya terjadi di dalam 2 hal.
urusan emas dan perak dan urusan makanan pokok, itu saja aslinya. Seumpama orang tukar antara beras dengan beras, ini harus memenuhi syarat 3. Kalau tidak memenuhi syarat, jadinya riba. Ijol, emas dengan emas, harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, jadinya riba. Termasuk syaratnya at-tamatsul, harus sama. Emas 1 kilo ditukar emas 1 kilo, beras 1 kilo ditukar beras 1 kilo, sama. Syarat kedua, harus tagabut, menyerahkannya langsung. Tidak boleh saiki emas 1 kilo tak dol nang sampean 1 kilo tapi barangnya meneh yo, tidak boleh. Sehingga biasanya yang sering terjadi, yang dibahas kalau mau lebaran katerioyo, duit lawas ijol duit anyar. Bagaimana hukumnya? Ada yang menjadikan uang itu sama dengan emas. Zaman biyen sing jenenge duit niku teko emas karo teko perak. Teko kertas niku gak ono. Kalau ndak dinar, dirham. Uang dulu itu ya dari situ, bukan dari kertas. Ada ulama yang menyamakan kalau uang sama dengan emas, sehingga lek kate ijol duit karo duit kudu podo syaratnya. Termasuk syaratnya harus sama. Duit 1.000, ijol 1.000. Paham nomboten? Duit 1 juta, ijol. Ini termasuk syarat. Padahal bukan podo tok syaratnya, ada 3. Tapi syarat yang terpenting mungkin itu podo. Lalek siji yo nopo, jadinya riba. Emas 1 kilo, ijol emas 1/2 kilo. Paham niki? Kalau emas dengan perak nanti dibahas. Iki yang podo soy. Berarti lek gak podo kena riba. Iya. Kalau seandainya disamakan emas dengan uang, ya takut riba. Ya napa niku ijole niku sing paling enak, ya ada caranya. Seumpama niki duit anyare 1.000. Sampeyan takon nang regoni, piro niki duit anyar 1.000 niki? Anu Mas, 110.000. Sing enak sampeyan kekno 1 sih. 1 sih. 10 niki kita kekno kanggo sampeyan. Nah niku. Paham niki? Jadi 10 itu pemberian, bukan dari akad yang melebihi barang dagangan. Paham? Podo ae sakjane yo, nek dompete wong iki ono podo ae. 110. Lek 100 ijol 100, duit lawas. Metuan lawas pisan. Berangkat nang ijol po cek gak kena riba podo. Waduh ditamperno akhirnya cek enak ijol antri-antri kan di podo ya gak gelem wong. Nah, ini uangnya kanggo sampean. Paham niki? Ada lagi yang namanya riba, itu juga termasuk riba. Jadi sing diaran riba niku bukan minjem bayari tambah tok, bukan. Riba itu ada 3 seperti yang disebutkan tadi. Termasuk riba. Apa termasuk riba? Kullu qardin jarra naf'an lil mukrid fahuwa riban. Ini termasuk riba. Apa artinya? Kullu qardin, semua pinjaman, jarra naf'an, yang mengembalikan manfaat lil mukrid,
bagi orang yang minjemi fahuwa riban, itu namanya riba. Ngile 1 juta balike 1 juta 200. Nggih, niku termasuk nyele 1 juta balike 1,5 juta. Sing paling enak niku nyele 1 juta balike 500, niku dudu riba niku. Tapi ngentit niku. Nah, dadi napa? 1 juta ya 1 juta. Lek ngene Beb, lek ngene seumpama niki. Enten tiyang kepepet nyile dhuwitmu kok nyile aku kepepet seumpama enten tiyang 1 juta wis 1 juta. Mari ngeten atur rezeki kate dibayar saking senenge ditambahi dewi. Niki kula bayar utangi 1 juta, alhamdulillah kula digampangno, kula tambahi 200 kanggo sampean. Ya napa hukume? Mboten napa-napa, tambah sunnah. Ditambahi tadi. Nyile 1 juta, tambahi 1 juta. 500.000 seneng karena tidak ada syarat, tidak ada apa, tidak apa-apa. Bagus niku. Nggih. Bagus, tapi yo jarang koyo ngeten iki. Sing wadah nyile kang balik niku mungkin gak ada niku nggih. Nambahi niku jarang niku nggih. Nek waktu nyile enak pisan masyaallah, mujid tok sehat sampean ngeten. Ditagih waduh karo waktu ngono pisan. Sing wadah ya jarang niku. Dadi sing jenenge nyile niku pinjem. Namanya utang niku niku termasuk yang memberatkan. Zaman biyen niku utang niku tiyang lek gak utang lek gak kepepet. Sampai disebutkan ngutangi luwe afdol ketimbang sedekah. Paham mboten? Ngutangi lebih afdol dibandingkan sedekah. Kenapa? Karena orang yang hutang itu biasanya wis kepepet. Dan orang yang hutang itu biasanya gak gelem jaluk. Paham apa mboten? Nggih. Contoh zaman dulu. Sampai lek semerap sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah niku gak duwe, tidak memiliki makanan sampai kurang lebih 2 hari lebih tidak makan. Kate njaluk niku isin. Ndak mau. Padahal duduk gak sarapan tok, lapar berhari-hari tidak makan. Ketemu Sayyiduna Abu Bakar, kate njaluk niku gak kuat, gak iso. Mau minta Abu Bakar, aku gak mangan Abu Bakar. Punya makanan tak? Pasti dikei Sayyiduna Abu Bakar. Wong tokone Sayyiduna Abu Bakar itu untuk perjuangan di Kanjeng Nabi. Lomane menungso. Tapi Sayyiduna Abu Bakar tidak mau minta Sayyidina Abu Hurairah. Bisa nih. Oh Masya Allah, ini pas tengah nih. Pas ngegas bisa. Waduh. Ini sing kula wedeni niki. Jadi kula kadang-kadang tanglet kan kurang piro. Kula nek wedi cerita ngegas mari ngono isa bisa. Berarti yo dilanjutkan. Jadi intine napa? Sik tutup bab napa niki? Bab utang niki ha. Nah, tapi insyaallah bisa dibahas di sisa. Intine maksiat termasuk riba. Mungkin dia kan daripada perkara maksiat. Nggih wis insyaallah bisa dibahas di dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la ta'khudh minna shay'an wa la mahruma. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.